Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Cahyanti dari kelas HTN 5F. Saya di sini akan menyampaikan jawaban ujian tengah semester mata kuliah Sistem Politik Islam. Soal pertama, apa itu politik? Dilihat dari sisi etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni polis, yang berarti kota yang berstatus negara kota atau city-state. Pengertian politik yang berkembang di Yunani saat itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama. Sedangkan menurut para ahli, yaitu satu, menurut Andre Haywood, politik adalah suatu kegiatan bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama. Kedua, menurut Gabriel Almond, pengertian politik adalah kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu, di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif dan koersif. Yang ketiga, menurut Miriam Budiarjo, pengertian politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Yang keempat, menurut Ramlan Surbakti, pengertian politik adalah interaksi antar pemerintah dan masyarakat dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Selanjutnya, soal kedua, apa landasan Islam mengenai politik? Adapun landasan politik dalam Islam, yakni politik dalam Islam harus berlandaskan kepada tauhid, risalah, dan kekhalifahan. Tanpa ketiga landasan itu, maka aktivitas politik akan terjebak untuk menghalalkan segala cara guna mencapai tujuan. Selanjutnya, soal ketiga, apakah Islam mengamini politik tersebut? Islam merupakan agama yang universal, yang dimana meliputi semua unsur kehidupan dan politik. Tidak ada pemisahan antara agama dan politik, karena politik adalah bagian dari risalah Islam yang sempurna. Di dalam Islam pun, politik mendapat kedudukan dan tempat yang hukumnya bisa menjadi wajib. Agama tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan memperjuangkan nilai kebaikan agama. Nilai kebaikan agama itu tidak akan efektif jika tidak memiliki kekuasaan politik. Selain itu, memperjuangkan agama sama halnya dengan memperjuangkan kekuasaan politik. Akan tetapi, pada kenyataannya, politik itu sendiri banyak dipenuhi oleh perilaku jahat dan kotor, khususnya korupsi, sehingga mengakibatkan munculnya persepsi masyarakat bahwa politik itu kotor dan harus dihindari. Tetapi, dengan mengacu pada filosofi Imam Al-Ghazali, menjadi jelas bahwa berpolitik itu bagian dari kewajiban syariat, karena tugas-tugas syariat hanya dapat direalisasikan di dalam dan melalui kekuasaan politik atau penguasa. Maka, inilah yang menjadi dasar mengapa sejak awal turunnya Islam, umat Islam itu sudah berpolitik, ikut dalam kegiatan bernegara, bahkan mendirikan negara, dan Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, serta para pemimpin Islam terdahulu telah membuktikannya. Kesimpulannya, Islam mengamini adanya politik karena berpolitik adalah suatu perilaku yang wajib untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan agama Islam. Hal ini ditandai dengan politik Islam di zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya, soal keempat. Apakah Islam memiliki penawaran prinsip politik yang berbeda dengan yang lainnya? Prinsip dari politik Islam yaitu 1. Prinsip kedaulatan, 2. Prinsip keadilan, 3. Prinsip musyawarah dan ijma, 4. Prinsip persamaan, 5. Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat, 6. Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Prinsip dasar politik Islam tidak jauh beda dengan prinsip sistem politik Indonesia. Islam memiliki konsep yang khas tentang politik. Munculnya konsep politik Islam yang khas bertujuan untuk melengkapi konsep yang sudah ada dan asalkan tidak bertentangan dengan konsep politik yang sudah ada tersebut.
Sekian jawaban ujian tengah semester dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.